Yuk kita, ya sehat Mbak Eli, Mbak Nunung, Ibu Mi ya, Mbak Aini. Kita doa dulu ya. Robbi zidna ilman warzuqna fahman. Ya, Pasaman hadir ya. Dari Taiwan hadir, Pasaman juga ada ya. Kayaknya jauhan Pasaman dari sini dibanding ke Taiwan ya. Oke, kita doa dulu ya guys. Robbi zidna ilman warzuqna fahman ya. Ya Allah, tambahkan kami ilmu dan karuniakan kami pemahaman ya. Alhamdulillah aku sehat. Semoga teman-teman sehat juga nih hari Minggu ya. Hari Sabtu ya teman-teman ya. Bisa jadi ya. Oke. Jelaskan lagi Za persiapan Ramadan. Siap ya. Pertama udah kodo puasa belum? Ya, mesti kodo puasa. Nah, nanti di bulan Ramadan kita belajar banyak ilmu. Banyak hal lagi yang mau saya sampaikan saat berbuka, itu juga doa mustajab. Nanti saya sampaikan di dekat-dekat hari ya. Apa doa-doa yang dianjurkan di saat berbuka dan seterusnya ya. Nah gitu ya teman-teman ya. Sudah ya, Masya Allah. Siap Mbak User, Mbak Siti ya. Iya, oke, siap Mbak Lola ya. Ustazah, iya, apa hukumnya kumur-kumur pas puasa? Makruh teman-teman, jadi dia dibolehkan, cuman kalau bisa dihindarkan, khawatirnya masuk ke tenggorokan dan kerongkongan airnya. Cuma status hukumnya itu tidak membatalkan puasa jika tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Kegiatan Ustazah Ramadan apa? Ya ibadah seperti teman-teman lainnya. Iya kan, di hari biasa aku hektik banget, di Ramadan nggak tahu juga nih hektik atau tidak ya. Kadang-kadang dibilang santai, nggak juga pada akhirnya ya. Oke, kalau infus dia jelas memperkuat, dibatalkan aja puasanya. Toh teman-teman kan lagi di infus ya kan. Oke, Ustazah bagaimana hilangkan rasa sakit hati? Coba istighfar dan berdoa. Doanya Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Ya, siap Mbak Ratna, Mbak Iyas ya. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku. Allahumma ya Allah, layyin ya. Layyin, lunakkan li untukku hatiku ya. Siap Mbak Sarina, Mbak Arneta. Suami saya tidak berpuasa, apakah boleh saya siapkan makanannya? Tergantung. Kalau dia nggak puasanya karena sakit, siapkan. Kalau dia nggak puasanya karena tentu nggak hamil dan menyusui ya, karena dia udah tua, dia nggak sanggup lagi berpuasa, iya maka siapkan. Tapi kalau karena dia males, jangan disiapkan teman-teman. Siap Bang Yakub, Pak Putri, Mbak Putri ya. Kenapa? Karena yang mengantarkan kepada keharuman adalah haram. Kalau kita mengantarkan makanan kepada orang-orang, iya Pak Timur, betul. Kepada orang-orang yang tidak berpuasa, maka kita melakukan dosa yang sama. Sama misalnya dengan ada tukang kerja di rumah kita, karena kerjanya berat dia tidak berpuasa gitu kan. Lalu kita siapkan makanan buat dia. Saat itu juga kita juga tetap berdosa. Terus caranya gimana? Ya pokoknya nggak boleh aja. Caranya tergantung kepada bahasa teman-teman semuanya ya. Ustazah, benarkah kalau masih ada sholat dalam yang wajib tidak boleh sholat taraweh? Oh enggak ya. Katanya kalau enggak sholat wajib di dulu-dulu belum tikodo nggak boleh sholat taraweh, itu enggak benar ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau lagi puasa pusing terus kita pakai balsem, enggak apa-apa ya. Oh balsem, diapain balsemnya? Kalau ditaruh ke kepala enggak apa-apa, kalau dihirup dikhawatirkan ada yang masuk ke tenggorokan dan kerongkongan jadinya syubhat ya. Ustazah, iya, diinfus batalin aja Mbak, berarti Mbak sakit kan, batalin aja nanti bisa dikodo ya. Ustazah, puasa nanti mau baca Al-Quran dari awal tapi baca yang ini belum tamat, apa boleh diulang? Justru saranku adalah ulang dari awal. Ini saran ya, bukan wajib ya. Tapi kan pahalanya tetap aja sih, satu huruf itu 10 kan. Nah saran aku tuh teman-teman ulang aja dari awal. Tujuannya coba buat target hatam Quran selama Ramadan. Nah ini butuh waktu ya teman-teman ya. Dan
khatam Quran selama Ramadan. Nah dari awal tuh coba deh baca 2 lembar habis sholat, 2 lembar habis subuh, 2 lembar habis zuhur, 2 lembar habis maghrib, asar, isya gitu ya. Nah khatamkan tuh dalam 1 bulan kayak gitu ya. Itu udah oke lah ya, 1 bulan berarti 1 hari kan ada 10 lembar kan. 10 lembar itu 1 juz kan, kali 30 hari 30 juz, iya kan. Nah Ustazah, iya, bacaan tahiyat akhir yang wajib dibaca sampai mana? Fil alamina innaka hamidum majid. Ustazah, kalau nawarin makan suaminya sakit ya tawarin. Kalau dia sakit dia boleh tidak berpuasa. Iya kan? Kalau dia sakit dia boleh tidak berpuasa. Tentu kasih dia makan. Kalau enggak meninggoy pula nanti, ya kan? Nah Ustazah, fidyah itu harus diucapkan enggak? Tidak, cukup bilang ini ada rezeki. Atau ini fidyahku, enggak ada masalah juga ya. Hukumnya jika suami berzakat penghasilan tapi istri sama anak masih kekurangan. Loh, kalau kekurangan miskin dong, orang miskin gak wajib zakat. Nah, kecuali kalau dia pelit. Kalau dia pelit uangnya banyak, dia tetap wajib zakat ya. Siap ya. Ustazah, ibu saya 84 tahun, apakah wajib berpuasa? Ya, tergantung Mbak. Apakah ibu Mbak itu udah pikun atau belum? Kalau udah pikun, dia tak wajib lagi puasa. Dan tak wajib lagi bayar fidyah. Tapi kalau dia belum pikun, dia wajib puasa. Lah kalau dia nggak sanggup puasa, dia harus bayar fidyah ya. Pokoknya selagi dia nggak pikun, dia nggak sanggup berpuasa, dia boleh bayar fidyah ya. Fidyah itu memberi makan 1 orang fakir miskin sebanyak 1,4 kilogram beras per harinya ya. Oke. Ustazah, anakku sholat pakai sejadah tebal, boleh nggak? Boleh aja ya. Ustazah, apa hukumnya menolak ajakan suami untuk hubungan badan tapi suaminya marah? Ya jelas dia marah. Nggak boleh ditolak selagi teman-teman sehat ya. Tidak boleh ditinggalkan dalam keadaan dia mau dan menderita sampai pagi. Nah kan gitu ya, nggak boleh ya. Ustazah, apa hukumnya jika tidak menghatamkan Al-Quran selama bulan Ramadan? Ya kalau nggak hatam nggak apa-apa. Cuman kalau hatam, alhamdulillah. Gimana sikap kita kalau suami kita pelit? Suatu ketika istrinya Abu Sofyan pernah bertanya kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, suamiku pelit. Apa kata Rasulullah? Padahal dia mampu. Iya kan? Ambil uangnya untuk kebutuhan anak laki-lakimu dan kebutuhan anak perempuanmu illa qalil, secukupnya ya. Bil ma'ruf, dengan cara yang baik ya. Jadi boleh tuh diambil uangnya ya, tapi jangan Ustazah Nela yang bilang gitu kan. Kalau pelitnya untuk kebutuhan pokok, tapi kalau pelitnya untuk handphone, untuk beli mobil, padahal dia ada uang, tahan dulu lah. Oke. Ustazah, boleh nggak sholat itu nggak pakai mukena warna putih? Dulu memang ada dalil alaikunas sauda wal baida inda sholat. Disunahkan kita memakai pakaian hitam dan putih saat sholat. Tapi itu dulu. Tujuannya membedakan diri dari orang Yahudi. Kalau sekarang boleh aja. Karena kita tak perlu lagi membedakan diri dari orang Yahudi. Jangankan sholat. Kalau kita umroh aja, itu kita tawaf, boleh kok pakai pakaian warna-warni. Ada satu grup umroh ungu, ya, ada satu grup umroh pakai batik. Perempuan nggak apa-apa. Kalau laki-laki baru harus pakaian ihram, ya. Apakah orang pikun nggak usah bayar fidyah? Nggak usah. Orang pikun nggak wajib sholat, nggak wajib bayar fidyah. Dia seperti anak kecil yang belum mukallaf, yang belum sempurna akalnya. Fidyah itu berapa lama? Siap Mbak Halimah Baratna, jazakunallah ya. Nah fidyah itu berapa lama? Fidyah itu berapa banyak? 1,4 kilogram beras per hari ya. Oke, ya, jadi 1,4 kilogram beras per harinya ya, kayak gitu. Atau boleh diuangkan saja. Berapa harganya? Harga beras tak tahu pula aku. Ya, harga beras yang teman-teman makan. Kata bapakku sih berapa harganya ya kemarin fidyah ya. Kok pokoknya hitung aja berapa harga beras yang teman-teman makan. Ya, lupa aku harga beras. Aku beli beras sekali aja guys kalau mood. Ustazah, iya. Nah, terbuka pula rahasiaku jadinya karena pertanyaan kawan-kawan. Jangan tanya harga beras, guys. Pokoknya beras yang teman-teman makan sehari-hari ya. Ustazah, iya, astagfirullahaladzim. Ustazah, iya, kalau suami tidak berpuasa dengan alasan tidak sanggup.
nggak boleh ya. Tidak berpuasa harus dibuktikan dengan dia sakit, Mbak Aish ya, Mbak Lara. Kalau dia sakit ya dia dibuktikan dulu Mbak. Jadi dia sakit, kalau puasa dia mimisan, kalau puasa dia betul-betul pusing gitu ya, demam dia. Itu tapi kalau nggak sanggup tahankan dulu untuk berpuasa ya kan. Tahankan dulu untuk berpuasa. Rasulullah itu manusia biasa, para nabi itu juga manusia biasa, dan mereka itu berpuasa walaupun dalam keadaan berperang ya. Oke, dalam keadaan berperang ya. Iya, aku juga masak loh dalam hati ya, teman-teman. Jadi bagaimana aku tahu harga beras ya. Jadi aku masak dalam hati ya, dalam ya itulah ya. Dibeli 1 kilo nggak habis-habis. Ustazah, ada gula di rumah, aduh mau dibuka gimana, kalau dibuka nanti nggak diminum lagi, akhirnya nanti mubazir, akhirnya kasih orang aja lah. Kemarin pengen minum gula ya, pengen minum es teh gitu ya. Duh kalau dibuka 1 kilo gula nanti nggak kebuka lagi dia, nggak diminum lagi, mubazir, udahlah kasih orang aja udah. Jadi minum yang lain aja. nggak habis-habis ya. Oke, Ustazah, iya, diluangkan harga diuangkan tergantung dengan harga emas pula harga beras yang teman-teman beli ya. Ustazah, apa niat mandi sebelum berpuasa? Nggak ada ya, teman-teman ya, tidak ada mandi sunnah sebelum Ramadan ya. Iya, memang sejauh ini aku masih pakai madu sih ya. Jadi kalau gulanya nggak dibuka sekali nanti nggak diminum-minum lagi, mubazir juga kan, teman-teman, sekali 2 kali dia 1 kilo kan. Ustazah, jadi kalau mau cari gula abadi di rumahku ya, dan beras abadi ada di rumah ya. Ustazah, ngasih harapan untuk suami yang gak puasa, dosa gak, alasan gak kuat. Ya, kalau dia sakit ya kasih dong ya. Kalau dia sakit kasih dong teman-teman ya. Kalau dia sakit, tapi kalau nggak kuat itu beda. Nggak kuat itu harus mendatangkan mudarat bagi dirinya. Orang yang dianggap nggak kuat berpuasa, dia harus betul-betul sakit kalau nggak berpuasa. Kalau sekedar lapar aja, memang kita harus menahan. Paham nggak teman-teman? Paham ya? Oke, paham ya teman-teman ya. Oke, Ustazah pakai bedah. Aku nggak pakai bedah ya. Teman-teman udah 7 tahun nggak pakai bedah, macam pakai skincare aja ya. Ustazah, iya, kalau kita kerja berat, apa boleh tidak berpuasa? Nggak boleh Pak, ya. Bapak hanya boleh tidak berpuasa kalau Bapak betul-betul sakit karena berpuasa. Entah GERD, entah asam lambung. Tapi kalau sekedar nggak kuat nggak bisa. Karena pada faktanya Rasulullah dan para sahabat itu, dia itu selalu berpuasa walaupun dalam kondisi berperang. Ya. Kalau wudhu kumur-kumur nggak apa-apa, cuman pastikan nggak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Apa beda taraweh dengan tahajud? Taraweh itu sholat dalam bulan Ramadan. Tahajud itu sholat di luar dan di dalam bulan Ramadan. Ya, boleh nggak taraweh kurang dari 8 rakaat? Tidak boleh. Taraweh itu minimal 8 rakaat ya, dan maksimal 20 rakaat. Hanya 2 pilihan ya. Yang pertama adalah 8 rakaat. Pilihan yang kedua adalah 20 rakaat. Pakai parfum yang ada alkohol, hijrah ke parfum non alkohol. Makanya udah sering aku sampaikan parfum non alkohol yang aku punya untuk bisa teman-teman beli biar aman sholatnya ya. Ustazah, iya, waalaikumsalam. Kalau mengganti puasa udah nggak ingat nggak bisa. Kalau ingat ganti ya. Oke, Ustazah, seorang istri nggak mau layanin suami bertahun-tahun, dosa nggak? Ya dosa, kayak gitu ya. Nah makanya aku selalu sarankan kepada para istri, coba dicek kenapa nggak mau melayani. Misalnya ada kasus suaminya selingkuh, istri nggak menafkahi, istrinya nggak mau melayani. Ya, nah kalau udah kayak gitu kejadiannya, daripada berdosa terus, lebih baik diakhiri. Rumah tangga itu intinya adalah bagaimana mendatangkan kepada ibadah. Jika suami tidak menafkahi, suami berdosa selamanya. Istri tidak melayani, berdosa selamanya. Masa mau dosa terus? Iya kan? Maka harus dicari tahu dulu penyebab. Kadang-kadang suaminya selingkuh, nggak nafkahin, istrinya ujungnya nggak mau melayani. Dua-duanya dosa. Ngapain diteruskan? Iya kan? Nah, ngapain diteruskan? Lebih baik sendiri bisa ibadah dengan baik. Atau seselingkuh apapun suaminya, sejahat apapun suaminya,
suaminya, istri ini tetap melayani supaya dia tidak berdosa, gitu loh kan. Kalau mampu bagus, iya dong, iya kan. Tapi kalau nggak mampu daripada berdosa, iya kan. Ini bukan rekomendasi, tapi meletakkan hukum pada tempatnya, ya. Ustazah, iya. Mohon penjelasan, kalau dia kerja di bagian kredit bank itu mutlak riba. Tapi kalau tidak terkait dengan bagian kredit masih ada yang membolehkan, ya. Ustazah, walaupun ada yang mengharamkan mutlak 100%, ya. Ustazah, ciput yang dipakai kan diboleh gimana Zah? Ciput tahu ya. Ciput itu adalah macam anak kerudung. Ciput itu dia nggak boleh di atas ubun-ubun ya. Di atas ubun-ubun itu nggak boleh ya. Dia seperti punu unta ya. Oke, Ustazah, iya. Sholatku kadang-kadang baca Al-Fatihah nggak fokus. Waktu baca surat pendek fokus. Apa diulang lagi Al-Fatihahnya? Boleh diulang ya. Tapi jangan was-was ya. Oke, Ustazah, iya. Oke, Ustazah, kalau suami tidak puasa sudah dianjurkan untuk qada sama istri, tetap tidak dikerjakan. Apakah istri ikut dosa? Oh tidak. Yang penting kita udah mengingatkan ya. Tetapi persoalannya dia mau atau tidak, itu urusan dia nanti kepada Allah. Kecuali kalau Mbak diam. Kalau Mbak diam baru Mbak berdosa ya. Boleh nggak sholat taraweh di rumah sendirian? Boleh teman-teman. Udah aku buat videonya tadi pagi. Boleh aja. Nggak jadi masalah ya. Ustazah, apakah wanita haid wajib mengqadha sholatnya? Oh tidak ya, tidak qadha, tidak wajib diganti ya. Sholat kalau yang ganti itu adalah puasa. Ustazah lembut amat dan cantik. Wah, baru kali ini ada yang bilang aku lembut guys. Ye, prestasi menuju 2 tahun TikTok aku. Ada yang bilang aku lembut guys. Ya, oke ya, siap ya. Ustazah, aku sangat lembut mbak. Lagi tidur lebih lembut lagi aku mbak. Nggak ngomong aku, pendiam aku kalau aku tidur ya. Lembut guys, siap. Thank you ya. Oke, ye. Oke ya. Ustazah, iya. Jarang-jarang ya. Ustazah, iya. Oke, apakah doa biar kita cepat bikin rumah yang kita inginkan? Lakukan sholat hajat ya, teman-teman ya. Lakukan sholat hajat. Sengaja aku sholat sunat hajat 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nah kayak sholat subuh aja mbak. Salam kanan, salam kiri ya. Lalu kemudian teman-teman melakukan doa banyak-banyak ya. Supaya bisa bikin rumah ya. Jadi sebenarnya untuk beli apa yang kita pengen. Untuk beli apa yang kita pengen adalah ketika ada penghasilan, besarkan penghasilan, kurangi keinginan. Selisihnya untuk apa yang dipengen. Makanya jangan beli kalau nggak pengen banget. Belilah kalau pengen banget. Nah, sehingga kalau kita pengen banget, kita berarti membeli kebahagiaan. Bukan nggak beli, boleh beli barang mahal. Boleh, tapi pengen banget. Jangan pernah belanja kayak gini guys. Ih cantik. Ih cantik nggak ya? Tapi ini cantik loh. Enggak sih. Tapi dia murah loh. Ih cantik ya. Oh kalau aku pakai, aduh ini kayaknya kalau dipakai resmi nggak cocok deh. Tapi kan sekali aku nggak resmi juga, sekali aku casual juga. Jangan. Kalau ragu jangan beli. Dan aku tipe yang seperti itu. Karena mengeluarkan uang itu ada 2. Pertama untuk kebutuhan, kedua untuk keinginan. Kebutuhan beli, keinginan beli. Tapi keinginan ini harus 100% ingin banget. Mahal pun belilah. Mau jam tangan ratusan juta kalau ada duitnya belilah. Tapi ingin banget. Ya, mau mobil harga berapa ratus juta beli, tapi ingin banget. Kalau nggak ingin banget jangan, sayang banget gitu ya. Nanti uangnya kita bisa pakai untuk sesuatu yang ingin banget. Karena biasanya yang ragu-ragu itu nggak kepake ya, teman-teman ya. Nah, gitu ya. Jadi kita membeli kebahagiaan dengan uang ya. Bukan membeli ketenangan, kebahagiaan. Kan kebahagiaan ya. Boleh nggak? Boleh aja. Kalau ada uangnya. Yang penting zakat dikeluarkan, sedekah dikeluarkan, barangnya dipakai. Nah, gitu kan? Nah, oke. Kalau karena keinginan boleh nggak? Ingin banget boleh mbak. Nggak ada masalah mbak. Kalau ingin tapi dipakai. Yang nggak boleh itu adalah nggak dipakai. Kayak gitu ya. Kalau karena kebutuhan ya sekarang aku nggak butuh apa-apa lagi gitu kan teman-teman. Boleh aku beli sesuatu tapi inginnya itu pakai banget dan aku pakai. Paham ya? Ingin banget. Tapi kalau nggak punya, jangan. Yang repot itu adalah nggak ada tapi ingin banget. Repot ya.
Ustazah, iya, kalau suami kasar suka bentak-bentak, ya, gimana Ustazah sampai trauma banget, ya, berikan efek trauma yang lebih kepada dia, ya, berikan efek trauma yang lebih kepada dia untuk tidak mengulanginya lagi, gitu ya. Nah, jadi efek trauma kita harus lebih tinggi ya guys, dibanding efek trauma yang orang berikan kepada kita, apalagi dia suami, oke? Ustazah, iya, ingin banget tapi nggak punya uang, tahan, gitu ya. Oke, tapi kalau selalu ingin itu berbahaya, itu nafsu namanya, oke? Ustazah, saya lebih khusyuk sholat matanya terpejam, apakah boleh? Nggak boleh, ya makruh mbak. Biasakan sholat buka mata, buka bibir. Gitu, nggak boleh sholat tutup mata tutup bibir, nah itu makruh ya. Makruh itu adalah boleh tapi Allah nggak suka ya. Oke, Ustazah, istri punya uang untuk menutupi kebutuhan rumah tangga, itu tanggung jawab suami atau istri? Suami. Makanya sebenarnya idealnya dalam agama kita ini, kalau ada kemiskinan yang terjadi, saya minta maaf ya, kemiskinan nggak bisa memenuhi kebutuhan, yang minjamkan uang itu suami ke orang lain. Karena itu nanti dia yang harus menggantinya. Yang repotnya istri disuruh minjam ke temannya, suami nggak mau bantu bayar, istri yang ulak-ulakan untuk membayarnya dengan istri yang tidak bekerja. Jadi suami ya, bahkan ada satu kasus mohon maaf ya, misalnya ada satu kasus dulu waktu aku masih muda-muda, minjam uang ke aku untuk apa, kata aku untuk ini, ya udah boleh tapi suami kamu yang minjamnya ke aku, jangan kamu, karena yang bakal berganti nanti suami, gitu ya, jangan sampai itu menjadi tanggung jawabmu, gitu loh maksudnya ya. Jadi idealnya suami yang minta ya, yang meminjamkan uang pada orang, bukan istri yang disuruh-suruh pinjam, nanti jadi tanggung jawab istri ya, gitu ya. Usahakan ideal seperti itu. Ustazah, iya, suami tidak bekerja, lalu dia tidak memberi nafkah, boleh nggak? Kalau Mbak ridho boleh Mbak, tapi kalau Mbak nggak ridho tentu dia berdosa, iya kan? Ustazah, bolehkah sholat tarawih setiap bacaan suratnya sama di setiap rakaatnya? Boleh aja, nggak jadi problem teman-teman. Setiap rakaatnya bacaannya itu aja. Saya rasa bukan cuma Mbak, seperti yang hampir saya selesai jelaskan di live saya. Saya pikir Mbak, hampir semua kawan-kawan kita nih Mbak, suratnya itu aja Mbak. Coba aja tanya sama mereka Mbak. Rata-rata nih yang ngetik-ngetik nih Mbak. Nah ini suratnya itu aja kok Mbak. Kuliah, kulhu, itu aja Mbak. Ya, jadi teman-teman Mbak baca nih ya. Nih semua nih yang ketawa-ketawa nih, itu dia tuh Mbak. Jadi nggak apa-apa ya Mbak. Jadi Mbak nggak sendiri. Jadi kuliah, kulhu setiap sholat juga nggak apa-apa ya. Nah itu ya nggak masalah. Iya toh artinya juga bagus. Cuman ganti-ganti lah sikit guys. Biar berputar pula pikiran tuh sholat ya kan. Ganti dengan Yasin 5 ayat pertama iya kan. Nah itu yang ketawa-ketawa nih itu dia tuh Mbak ya kan. Atau Yasin 2 ayat pertama kayak gitu ya. Atau diganti dengan ayat kursi kayak gitu ya kan Mbak Raisya. Oke. Kok tahu Za? Ya nampak dari profil picture yang kalau udah miring-miring tuh itulah dia. Gantilah sikit-sikit guys dengan Rabbana atina fid dunya biar berputar dia. Ya kan? Siap. Jadi secara hukum gak jadi masalah ya. Ustazah boleh gak ngaji dengan handphone? Sebenarnya boleh, cuman rosam atau bentuk tulisan yang ada di handphone itu beda dengan bentuk tulisan yang ada di Al-Quran yang sebenarnya. Ya, jadi kalau teman-teman terbiasa baca Quran di handphone, itu akan dikhawatirkan teman-teman sulit nanti baca Quran yang asli ya. Aku ngajar tahsin udah sangat lama ya. Dan ada jemaahku yang kebiasaan baca Quran di handphone. Pas baca Quran di Quran yang sebenarnya, aku pun butuh waktu untuk mengajarkannya. Lebih baik aku ngajarin yang dari nol aja, gitulah maksudnya ya. Ustazah, iya, saya mau tanya, sholat awabin itu kapan waktunya? Jadi gini ya. Awabin itu dari maghrib menjelang isya, dipopulerkan oleh mazhab Syafi'i. Dilakukan minimal 2 rakaat, maksimal 6 rakaat ya. Jadi habis maghrib menjelang isya 2 ya kan. Nanti setiap Al-Fatihahnya itu teman-teman melakukan yang namanya baca ayat pendeknya dianjurkan ya. Dianjurkan adalah macam Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali dan An-Nas 1 kali ya. 2 aja, tapi setiap rakaatnya baca ayat pendek itu yang dibaca, tapi dianjurkan ya, bukan diwajibkan ya. Sekitar rumah saya masjid azan hampir sama, dengar yang mana untuk mulai sholat? Yang pertama. Kalau udah ada azan yang pertama berarti udah masuk waktu sholat itu ya kan.
Ustazah, bolehkah uang sedekah subuh dipakai buat keperluan suami? Suami sakit boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, lagi puasa wudhu kumur-kumur asal tidak masuk ke tenggorokan dan kerongkongan ya. Oke, tapi kalau kumur-kumurnya 2 jam ya masuk ya teman-teman ya. Setiap ceramah Ustazah bermanfaat untuk kehidupan. Thank you ya, semoga bermanfaat ya. Ustazah, aku ngajinya terbata-bata, belajar melalui YouTube tiap hari sampai khatam. Gimana itu pahalanya? Oke, sebentar ya. Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, untuk baca Quran terbata-bata dan dalam posisi belajar melalui apapun gak jadi masalah ya. Melalui Quran Latin, atau melalui YouTube itu nggak masalah. Cuman apakah dapat pahalanya? Dapat loh teman-teman. Ada dalil al-mahirum bil Quran ma'asafaratin kiramin bararah ya. Siapa yang membaca Quran lalu dia fasih mahir membacanya, dia akan dikelilingi malaikat Allah ya. Walladzi yaqra'ul Quran, dan siapa yang membaca Al-Quran wa tata'ta, dan terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihi syakkun lahu ajran, maka dia dapatkan 2 pahala. Pertama pahala karena bacaannya, yang kedua pahala karena susahnya dia membaca. Jadi mbak susah baca dapat pahala ya. Oke, Ustazah, caranya supaya bisa melupakan rasa sakit hati, difitnah anak sambung. Mbak maafkan biar hatinya lunak. Teman-teman yang susah memaafkan orang atau nyimpan dendam sama orang, ya, teman-teman boleh doakan yang akan aku sebutkan ini. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku, ya. Nah, kolbi, Mbak. Ya Allah, siap Mbak Apri, ya. Ini doanya, ya. Allahumma, ya Allah, layyin, lunakkan li, untukku, qalbi, hatiku, ya. Allahumma layyin li qalbi. Ya Allah, lunakkan untukku hatiku, ya. Teman-teman baca itu ya, supaya lebih lunak hati kita untuk ketenangan kita juga kok, ya. Oke, sebentar ya. Ustazah, suami terjebak riba, ekonomi hancur. Kami sudah saubat, tapi masih aja terpuruk. Apa ada amalan lagi? Ada, amalan lainnya tetap berusaha dan bersabar sampai ketemu rezeki yang baru yang lebih halal. Butuh waktu, teman-teman. Kerja aja ada training 3 bulan, ya kan? Semacam aku ceramah kayak gini, membangun akun menahun, gitu kan? Atau kita kerja untuk naik jabatan butuh waktu 4 tahun, 5 tahun. Gitu. Kalau kita pernah terjebak riba dan kemudian terpuruk kayak gitu ya, itu udah masanya. Toh kita juga pernah jaya dan Allah izinkan itu. Butuh waktu untuk sampai Mbak ketemu rezeki yang baru dengan yang lebih halal ya. Nah, kami doakan semoga teman-teman yang terjebak riba Allah keluarkan dan Allah mudahkan. Yang paling penting dalam satu hal, sekarang saya tanya sama teman-teman, mana lebih mudah menghasilkan uang yang banyak atau menurunkan keinginan? Coba. Atau mengurangi keinginan. Mana lebih mudah, menghasilkan uang yang banyak atau menahan keinginan? Nah, coba mana yang lebih mudah ya? Menghasilkan uang yang banyak sehingga sesuai dengan keinginan atau menahan keinginan. Kayak gitu ya. Oke. Nah, jauh lebih mudah menahan keinginan. Karena menghasilkan uang banyak itu melibatkan orang lain. Mau nerima kita enggak? Tapi kalau mengurangi keinginan itu jauh lebih mudah. Makanya maaf, saya izin sebentar untuk cuekin komentar. Saya sering bilang sama teman-teman saya, bahkan sejak saya usia belasan tahun, saya udah ngerti alhamdulillah. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Karena turun itu sakit. Gaya hidup jangan dinaikkan, apalagi semakin naik penghasilan, naik juga gaya hidup. Ngapain? Percuma. Makanya aku nggak pernah salut ngelihat teman-teman atau orang-orang yang di atas aku gitu ya, usianya di atas aku 40 tahun, 50 tahun, yang punya penghasilan banyak, tapi keinginannya banyak. Aku pastikan mereka nggak akan maju-maju. Karena kenapa? Karena ketika keinginannya naik, penghasilannya naik, nanti keinginannya juga naik. Dia nggak akan menjadi orang yang mapan, teman-teman ya. Misalnya gini ya, teman-teman gajinya 3 juta, bisa hidup dengan uang 3 juta. Maka habislah duit itu 3 juta. Ketika naik jadi 10 juta,
teman-teman tetap keinginannya tetap kebutuhannya 3 juta aja dulu. Ya, 7 juta itu adalah hadiah untuk zakat, sedekah dan saving kita. Naik ke 20 juta, 3 juta juga dulu kayak gitu. Jadi jangan cepat-cepat naikin gaya hidup teman-teman. Itu sangat parah ya. Sampai tua akan seperti itu juga. Kalau teman-teman udah terlambat, boleh nasihati anak mudanya gitu ya. Jangan cepat-cepat naikin gaya hidup. Sekarang coba jawab pertanyaan aku. Pertanyaan aku, teman-teman fokus sebentar. Nanti kasih tahu ke anaknya. Jadi begini, kalau teman-teman punya gaji 5 juta, nih pertanyaan aku ya, teman-teman punya gaji 5 juta, teman-teman bisa saving atau nabung 1 juta. Sekarang saya tanya, kalau punya penghasilannya 10 juta, itu teman-teman bisa saving atau nabung itu berapa? Coba dijawab ya. Kalau teman-teman punya penghasilan 5 juta, teman-teman bisa saving 1 juta. Kalau teman-teman punya penghasilan 10 juta, maka itu bisa savingnya berapa? Tuh, berapa savingnya? Berapa nabungnya? Termasuk zakat sedekah lah, ya kan? Di mana? Maka harusnya nabungnya 6 juta dong. 6 juta. Banyak orang yang ketika dia punya penghasilan 5 juta, dia saving 1 juta, lalu kemudian penghasilan 10 juta, dia saving cuma 2 juta. 4 juta ini dia naikin lagi kayak hidupnya 50%. Nah, itu tidak boleh ya, tidak boleh. Ya ini cuma contoh saja. Ini cuma contoh saja. Ya jangan cepet-cepet nilai gaya hidup ya. Aku udah kenal dengan banyak orang yang semua rata-rata bekerja. Karena lingkunganku bekerja semua. Banyak yang jatuh dan sakit banget nurunin gaya hidup tuh guys. Kalau naik itu enak guys. Kalau aku turun tuh sakit banget ya. Jadi jangan cepet-cepet naikin gaya hidup. Jadi kalau kata bapakku, kita nggak perlu naik. Kalau kita mau gaya-gayaan di dunia ini nak. Itu waktu kata bapakku waktu aku masih kecil ya. Kalau mau gaya-gayaan itu fitrah kepada kami semua. Tapi cukup 1 level aja di atas orang lain. Nggak usah tinggi-tinggi banget ya. Nanti juga nggak akan menjadi sesuatu yang ini. 1 level aja untuk memenuhi fitrah gharizatul baqa kita. Nggak usah tinggi-tinggi banget ya. Sehingga kita bisa lebih tenang ya. Oke ya. 1 level lebih tinggi oke lah. 1 level aja. Jadi jangan terlalu tinggi. Nanti jatuh sakitnya luar biasa ya. Oke. Ustazah, bagaimana doa? Oke, bentar ya. Iya, penghasilan tingkatkan, tapi jangan ningkatin penghasilan aja, tapi juga harus keinginannya biasa aja dulu ya. Jangan cepet-cepet. Boleh nggak naikin gaya hidup? Ya boleh lah. Boleh. Bahkan ketika ada orang Islam gaya hidupnya bagus, tapi dia dermawan, dia zakat, itu marwah kehormatan Islam tinggi, gitu kan? Ini dia orang Islam, mapan, dia senang berbagi, tapi dia punya gaya hidup yang bagus. Ya itu meruah kehormatan Islam juga, nggak ada masalah. Cuman jangan cepet-cepet gitu loh teman-teman ya. Jangan cepet-cepet. Imam Malik itu kudanya 200 guys. Imam Malik itu kudanya ada 200 ya teman-teman ya. Boleh tapi jangan cepet-cepet ya. Kalau bisa pelan aja, santai ya kan. Nah biasa-biasa aja. Oke. Ustazah, bolehkah beli emas online? Boleh aja, nggak jadi masalah. Asal bisa dibentukkan dalam bentuk emasnya kalau kita mau ya. Ustazah, bagaimana cara membayar fidyah orang tua yang telah meninggal? Kalau mau dibayarkan sebanyak 1,4 kg beras per harinya. 1,4 kg beras per harinya gitu ya. Oke, Ustazah, gimana puasa Daudku? Waduh, hari ini 2 kali lagi apa hentikan? Sebelum Ramadan. Boleh lanjut, kalau belum berhenti boleh lanjut sampai sehari menjelang Ramadan. Ya, Ustazah, iya, sholat duha 2 ya, 248 ya. Ustazah, iya, doa minta maaf untuk minta maaf yang nggak kesampaian. Kalau teman-teman punya salah dengan orang yang Ustazah ingin nanyain sholat fajar dan qobliyah subuh sama atau tidak, sama aja ya. Rokaatanil fajr khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia, lebih baik daripada dunia dan seisinya. Kalau udah sholat taraweh apa masih bisa tahajud? Bisa. Taraweh dan tahajud itu 2 jenis sholat yang berbeda. Ustazah, wudhu benarkah kanan-kanan apa kiri? Ya kanan dulu 3 baru kemudian kiri ya.
Ustazah, apa tidur malam disunahkan lampu dimatikan? Juga tidak ya. Ustazah, sholat tasbih itu boleh nggak berjemaah? Boleh. Memang Rasulullah SAW tidak melakukan taraweh berjemaah, Mbak Virgo, Mbak Bunda Liza ya. Hanya saja ketika sahabat melakukan taraweh berjemaah, Rasulullah diam ya. Diamnya itu adalah tandanya boleh. Sholat duha 4 rakaat ayatnya apa saja, bebas. Sangat dianjurkan asyams dan ad-duha. Tapi dianjurkan, bukan diwajibkan ya. Siap Mbak Dina, sholat syuruk boleh dilakukan di rumah enggak? Kalau mau dapat pahala haji umroh, harus digandeng dengan di masjid. Sholat subuhnya, lalu iktikaf, setelah iktikaf baru sholat syuruk, supaya dapat pahala haji umroh. Kalau mau di rumah, cuma dapat pahala syuruk aja ya. Siap Mbak Dorli. Oke, Ustazah, iya. Kalau habis nisfu Sya'ban apa boleh puasa sunnah lagi? Kalau yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya masih dibolehkan puasa setelah nisfu Sya'ban. Tapi kalau yang belum terbiasa puasa sebelumnya sudah tidak boleh lagi berpuasa setelah nisfu Sya'ban. Kecuali puasa qadha. Kita lebaran lagi ya. Kayak tadi pagi salat terus gue pas ceramah ya. Jadi kita puasa, pengen cepet-cepet lebaran aja, aku pengen pulang kampung. Kita itu puasa itu adalah 6 hari lagi. Maka waktu mengganti puasanya Mbak Yayen, Mbak Ruli berarti macam masih ada 5 hari lagi. Boleh mengganti puasa 5 hari lagi ya. Oke, siap ya Mbak Aisyah. Tadi lebaran aja sih, lebaran aja. Ustazah, iya, sholat jamaah itu paling banyak 7 hari ya. Ustazah, iya, ngantuk berat. Lebih baik mana dulu, sholat atau tidur? Tidur dulu. Dalam fikih Said Sabiq dijelaskan, Rasulullah pernah tidur setelah azan karena ngantuk banget. Dan Aisyah membangunkannya. Ketika ditanya kepada baginda Nabi, kenapa engkau tidur ya Rasulullah? Ya suamiku, aku ngantuk. Aku tidurkan dulu supaya aku bisa fokus menghadap Robku. Bahkan dalam kitab fikih Said Sabiq dijelaskan bahwa mengantuk saat sholat itu hukumnya makruh. Jadi tidur dulu tapi jangan bablas. Oke, siap ya Mbak Via ya. Ustazah, sebaiknya qadha dulu atau sholat sunnah dulu? Qadha itu hanya bisa kalau Mbak ingat jumlah yang Mbak tinggalkan. Ya, qadha sholat sunnah dulu baru qadha nggak apa-apa. Tapi kalau nggak ingat nggak bisa. Kak, Senin besok masih bisa puasa sunnah nggak? Masih bisa. Buat teman-teman yang udah terbiasa puasa sunnah sebelumnya ya. Ustazah, sedang berpuasa jika berwudu kumur itu bikin batal atau tidak? Boleh sih, cuman asal jangan masuk ke tenggorokan dan kerongkongan. Ustazah, makan membatalkan wudu enggak? Makan tidak membatalkan wudu, kecuali makannya sambil buang angin. Nah itu batal dia. Makan sambil buang angin, ambil kentut ya, batal dia. Jadi makan itu tidak membatalkan wudu. Minum itu tidak membatalkan wudu ya teman-teman ya. Kecuali minumnya sampai jadi makan minum tidak membatalkan wudu. Aman aja, ngopi, ya ngeteh, makan, minum tidak membatalkan wudu ya. Oke, kecuali sambil buang angin ya. Ustazah, besok boleh puasa qadha nggak? Pengumuman puasa qadha masih dibolehkan sampai 1 hari menjelang Ramadan ya. Ustazah, iya sama-sama ya. Oke, kalau puasa baru batal. Ustazah, kalau rumahnya dekat musola, terus sholatnya di halaman rumah, nggak bisa ya. Itu cuma bisa di Mekah Madinah ya. Jadi jemaah itu adalah satu tempat satu waktu ya. Satu tempat satu tempat satu waktu ya teman-teman ya. Jika satu waktu beda tempat itu nggak bisa berjemaah. Misalnya di depan rumahku ini musola. Lalu kemudian dia ruku, aku ruku. Mereka sujud, siap Mbak sebatas. Maaf ya kalau nggak kebaca. Dia sujud, aku sujud. Mereka ruku, aku ruku. Itu kita satu waktu tapi tidak satu tempat. Itu nggak bisa ya. Ustazah pakai kutek boleh nggak? Boleh. Asal ketika wudhu dihapus kuteknya supaya air wudhu masuk ke dalam kukunya.
Ustazah, kalau mau jemaah di masjid tapi nggak ada jemaah perempuan nggak bisa. La sholat al-fardi fi ma waro as-sof. Tidak ada sholat sendiri di belakang sof. Ada imam laki-laki, makmum laki-laki, kita sendiri di belakang itu nggak bisa ya. Boleh tunggu jemaah lain atau sholat sendiri saja setelah mereka selesai berjemaah ya. Ustazah, apakah boleh mengerjakan sholat witir setelah isya sebelum tidur? Boleh. Tengah malamnya mau tahajud boleh nggak? Boleh juga. Tapi nggak boleh witir lagi ya. Karena witir itu hanya boleh 1 kali saja. Ustazah, doa ngasih sedekah apa? Iya, doa ngasih sedekah. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Gitu ya. Oke, gitu ya. Ustazah, iya ini doa sedekah. Kalau teman-teman mau sedekah, mau zakat, mau infak, mau wakaf ya. Itu doanya. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Mau ngasih makan kucing, Rabbana taqabbal minni. Mau traktir kawan, Rabbana taqabbal minni. Tapi jangan pakai speaker pula. Rabbana taqabbal minni. Nggak boleh. Aku mau sedekah ya, mau traktir di kau. Kata Ustazah, baca Rabbana taqabbal minni. Jangan. Dalam hati saja ya. Dalam hati saja. Rabbana taqabbal minni. Ya Allah, terimalah dariku. Ustazah, besok masih bisa puasa kodo nggak? Pengumuman puasa kodo masih bisa ya teman-teman ya. Puasa kodo masih bisa sampai sehari menjelang Ramadan ya. Sampai tanggal 28 lah. 28 udah nggak bisa lagi ya. Ustazah, Rabbana taqabbal minna sama enggak? Sama aja, itu juga dia. Rabbana taqabbal minni, terima dariku. Rabbana taqabbal minna, ya Allah terimalah dari kami. Sama aja, ya. Ustazah, iya, doa berbuka setelah berbuka atau sebelum berbuka. Nggak ada masalah sebelum berbuka. Teman-teman nggak usah khawatir ya. Yang mengatakan setelah berbuka, mereka itu melihat pada artinya. Ya, nggak salah juga. Cuman sebelum berbuka nggak apa-apa. Kita bersyukur dulu baru kita berbuka ya. Ustazah, iya. Kalau berarti jemaah nggak ada jemaah perempuan sholat di rumah aja. Benar sekali ya. Sholat sunnah 4 rakaat sholat duha langsung 1 kali salam boleh nggak? Boleh. Coba aku jelaskan caranya buat teman-teman yang baru mampir dan follower barunya aku ya. Teman-teman semuanya kalau sholat sunnah duha langsung 4 rakaat. Kemudian sholat sunnah tahajud langsung 4 rakaat gitu. Atau sholat taraweh langsung 4 rakaat. Atau qobliyah zuhur langsung 4 rakaat itu boleh. Tapi caranya beda. Caranya tidak sama kayak sholat zuhur. Jadi kalau sholat zuhur kan pakai tahiyat awal. Kalau sholat sunnah nggak pakai tahiyat awal. Jadi sengaja aku sholat sunat duha 4 rakaat sunnah atasku karena Allah. Rakaat 1 langsung berdiri. Rakaat kedua langsung berdiri. Rakaat ketiga langsung berdiri sampai tahiyat akhir. Hanya tahiyat akhir saja. Tidak pakai tahiyat awal ya teman-teman ya. Nanti rakaat 1, 2, 3, 4 semuanya ayat pendek ya. Nah, beda sholat fardu. Kalau sholat fardu rakaat 3, 4 nggak pakai ayat pendek. Kalau sholat sunnah pakai ayat pendek. Ustazah, kalau malam sholat taubat, hajat, tahajud, doanya satu semua di akhir boleh nggak? Boleh kok ya. Oke, Ustazah, kalau dari tahun 2003 puasa Ramadannya belum dikodo. Nah ini ingat dia nih jumlahnya nih. Kalau Mbak ingat berapa jumlah puasa yang Mbak tinggalkan, Mbak boleh kodo ya. Mbak boleh kodo ya. Ustazah, kalau sholat tahajud udah mau menjelang azan subuh masih bisa nggak? Bisa. Tahajud itu pokoknya sebelum azan. Yang penting belum azan subuh ya. Misalnya azan subuh jam 4:30. Teman-teman masih bisa sholat tahajud jam 4:15. Habis isya mau witir. Bagusnya berapa rakaat? Bisa 1 rakaat, bisa 3 rakaat, bisa 11 rakaat. Tapi dari gaya-gaya teman-teman, dari profil picture-nya nggak yakin aku 11 rakaat. 3 aja cukup ya. Sholat witir 3 rakaat cukup. Oke. Atau 1 rakaat pun nggak jadi problem ya. Oke, witir ya. Iya, 3 rakaat cukup lah, iya kan? Ustazah, iya. Ustazah, iya. Cobaan datang bertubi-tubi. Apakah harus introspeksi diri dalam hal sedekah dan ibadah?
Kalau mau bagus ya, misalnya nih kita kehilangan uang, aduh zakat dikeluarkan nggak ya? Tiba-tiba bangkrut, aku sedekah rajin nggak ya? Kayak gitu ya teman-teman ya. Jadi boleh diintrospeksi diri kita, nggak ada masalah, muhasabah diri ya. Ustazah, kalau nikah pas hamil terus nggak ijab ulang, terus punya anak cewek, ya tetap ikut nasab ibunya. Anak kedua tetap ikut nasab ibunya karena harusnya dia nikah ulang ya. Oke, Ustazah, iya saat kita Ustazah, kita nyapu di masjid digaji kayak mana hukumnya? Nggak apa-apa, itu ujroh, dia upah, nggak jadi masalah ya teman-teman ya. Ustazah, apa witir 3 rakaat? Oke, sebentar. Witir 3 rakaat kayak sholat maghrib. Apa 2 rakaat dulu baru 1 rakaat? Boleh. Jadi kalau witir 3 rakaat dipecah jadi 2 dan 1 boleh, nggak jadi masalah. Caranya sengaja aku sholat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Lakukan kayak sholat subuh, nanti salam kanan salam kiri. Langsung naik, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah. Gitu ya, siap Mbak Teh Bintang ya. Ustazah, iya oke. Telur kutu di rambut nggak najis ya teman-teman ya. Ustazah, doa di sujud terakhir. Oke, jadi gini ya teman-teman ya. Di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu doa kita mustajab. Semua sholat. Jadi sebelum at-tahiyatul kan kita sujud, iya kan? Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, tambah dengan doa. Nah, doa yang masyhur di sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ya, gitu ya. Nah, atau doa lain boleh. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil itu bisa ya. Atau mau doa lain tapi dalam hati tutup bibirnya. Gitu. Oke. Boleh aja, nggak jadi masalah ya. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Ustazah, iya sholat taraweh di rumah kayak sholat subuh aja. Sholat taraweh kalau mau di rumah, taraweh itu kan 8 rakaat, ya kan? Jadi kalau 8 rakaat lakukan aja 2-2, berarti 4 kali salam. 2, 2, 2. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, ya. Lalu salam kanan, salam kiri kayak sholat subuh aja. Nah, lalu berdiri lagi tuh. Sengaja aku sholat taraweh 2 rakaat, sunnah atasku karena Allah, ya kan? Kayak sholat taraweh aja, tapi kan kayak sholat subuh ya 2, 2, 2, 2 dah. Setelah itu langsung witir ya, witir cukup macam 3 rakaat cukup lah ya kan. Nah witir itu kalau mau gampang 2 dan 1 aja, langsung 2 dan 1 udah lebih gampang. Sengaja aku sholat sunat witir 2 rakaat sunnah atasku karena Allah, salam kanan salam kiri, berdiri lagi cukup. Iya, sengaja aku sholat witir 1 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Dua-duanya berapa kali? Sholat tarawih itu kan 8 rakaat. Berarti dua-duanya 4 kali dong. 2, 2, 2, 2. Lalu witir kan? Nah witir kan setelah itu kan? Witir 2 dan 1. Ya, nah 2 dan 1. Udah kayaknya 2 dan 1 aja sih guys. Kalau 3 rakaat langsung teman-teman bingung nanti bagi yang belum paham ya. Jadi 2 dan 1 aja ya. Oke ya. Kita yang gampang-gampang aja guys. Yang penting kita bisa mengamalkan dan tidak menyalahi aturan syariat ya kan. Nah kalau witir 3 rakaat sekaligus bisa sih. Cuma caranya itu tidak sama kayak sholat maghrib. Jadi nggak pakai tahiyat awal ya. Jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga macam tahiyat akhir ya. Oke, kayak gitu ya. Kalau ada orang meninggalkan hutang, adiknya itu dianjurkan untuk membayarkan hutang kakaknya, tapi tidak diwajibkan ya. Oke, Ustazah, saya di rumah sholat dekat masjid. Apa boleh saya ikut taraweh mengikuti imam di masjid?
Nah, ini penting. Teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya, klik foto aku yang ada di atas, bagi yang baru mampir, kemudian follow, aktifkan tombol lonceng live dan videonya. Bunyikan handphonenya supaya dapat video dan live terbaru dari aku, teman-teman bisa berteman dengan aku. Nanti insya Allah akan kita bahas banyak hal sampai selagi ada umur kita, ya. Jadi gini tadi pertanyaannya, rumahnya dekat masjid, lalu rumahnya di depan masjid. Dia di sini, macam ini rumahku, itu di depan ada masjid. Lalu kemudian imamnya ruku, aku ruku. Imamnya berdiri, aku berdiri. Imamnya duduk, aku duduk. Boleh nggak tuh? Nggak boleh, teman-teman. Nggak boleh. Karena berjamaah itu satu tempat, satu waktu. Aku memang satu waktu dengan mereka, tapi nggak satu tempat. Karena safnya putus. Itu beda kalau kita berada di Mekah Madinah. Kalau di Mekah Madinah, selagi di dalam tanah haram, itu dibolehkan, ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Oke, apakah sholat taubat harus dilakukan mandi taubat dulu? Tentu tidak ya. Ustazah, iya sedekah subuh itu untuk subuh aja? Tentu tidak ya teman-teman ya. Sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Pokoknya mengumpulkan uang sedekah subuh itu dari azan subuh sampai habis waktu subuh. 2000, kumpulkan aja di rumah. Setelah dia terkumpul, boleh diserahkan. Nanti untuk traktir makan kawan, untuk ngasih keluarga, ngasih makan kucing ya. Pokoknya untuk sedekah, untuk anak, jajan orang susah, it's okay. Gak ada di masalah ya. Pokoknya dikumpulkan di waktu subuh. Kenapa? Karena orang yang bersedekah di waktu subuh, itu dia sangat didoakan oleh malaikat ya. Ustazah, tolong praktekkan mandi junub. Dan bacaannya yang benar gimana? Mandi junub pula di sini. Ya, aku pula praktek mandi, guys. Jadi intinya mandi junub itu teman-teman jangan suruh aku praktek pula. Ya. Jadi teman-teman basuh kedua tangannya kayak gitu. Kemudian cebok gitu kan. Nah, kemudian cebok. Kemudian teman-teman boleh wudhu, boleh tidak. Sebelumnya baca niat mandi junub. Sengaja aku mandi junub mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Ambil air ya, tumpahkan ke kepala sampai basah bagian bawah. Kemudian badan bagian kanan sampai basah bagian bawah. Siap Mbak Neti? Badan bagian kiri sampai basah bagian bawah. Dah, baru pakai sabun. Udah selesai ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah aku banyak dosa. Enggak apa-apa, aku tahu kok. Ya, banyak dosa tuh enggak apa-apa. Yang penting di masa lalu guys, enggak ada masalah. Kita juga enggak perlu lebih baik dibanding orang lain kok. Yang penting kita lebih baik dibanding kita di masa lalu ya, teman-teman ya. Jadi berdosa itu enggak apa-apa. Al-insan fi mahallil khata' wan nisyan. Manusia tempat salah dan lupa. Enggak apa-apa. Yang penting kita lebih baik ke depan. Oke, aman aja. Yang penting kita segera hijrah, kita bertaubat. Enggak ada orang baik yang tak punya masa lalu yang buruk. Enggak ada juga orang buruk yang tidak punya masa depan yang baik ya. Jadi kita buruk tapi kita berhak punya masa depan yang baik. Allah Maha Adil ya. Aman aja. Oke. Yang penting kita ada keinginan berubah. Salah, perbaiki. Gagal, coba lagi. Belum paham, pahami lagi. Kan gampang ya. Insya Allah Allah menghargai proses kita. Ya, aman saja. Ustazah, jawab ini dong. Apa boleh makan sahur belum mandi junub? Makruh, Mbak. Makruh. Jadi teman-teman masak boleh dalam keadaan belum mandi. Kemudian teman-teman mandi. Kemudian makan. Nah, gak makan? Lalu sholat subuh. Lalu kemudian teman-teman kalau bisa itikaf sampai subuh. Lalu pulang, jangan sarapan, duduk bentar, ikut live jam 8 pagi. Oke? Gampang ya? Ustazah, iya. Kalau lagi haid boleh gunting rambut nggak? Tidak ada larangan. Aman aja ya. Ustazah, wudhu yang benar itu gimana? Wudhu itu sebenarnya guys, pandai ya. Wudhu itu yang wajib dibasuh. Kan pertama niat ya. Yang wajib dibasuh cuma 4 aja ya. Yang wajib dibasuh cuma 4 aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu aja. Gampang kan? Aku saranin teman-teman jaga wudhu 24 jam.
ya. Habis wudhu batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi, batal ambil lagi. Ya, nanti kalau teman-teman ngambil wudhu 24 jam, kalau mati dalam keadaan berwudhu, matinya mati syahid, ya. Tak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan langsung masuk surga. Tapi sholat ya, jangan gak sholat, wudhu aja jangan ya. Kalau terawih berjamaah kan sekalian witir tuh ustazah, oke ya kan. Malamnya gak boleh tahajud ya, boleh mbak, boleh, gak ada masalah. Witir bukan sholat penutup. Witir itu sholat ganjil yang tujuannya mengganjilkan sholat. Habis isya, tarawih. Habis tarawih, witir. Tengah malam, tahajud, boleh. Tapi jangan witir lagi. Witir cuma boleh 1 kali. Tapi habis isya, tarawih. Habis tarawih, tidak witir. Tengah malam, tahajud. Boleh. Lalu witir, boleh. Kalau tadi belum tahajud. Intinya, witir itu cuma boleh 1 kali. Oke. Nah, jangan tinggalkan witir ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, boleh nggak... Ustazah, astagfirullah. Saya minta maaf kalau nggak kebaca ya teman-teman ya. Baru ujung ustazah, terbang langsung ke Sidratul Muntaha. Ustazah, misalkan kalau belum mandi junub, makan tapi wudhu dulu, apakah tetap makruh? Sangat dianjurkan teman-teman mandi dulu baru makan. Ya, itu dalam kitab Ta'limul Muta'alim karangan Imam Zarnuji. Tapi tidak berdosa ya, cuma Allah tak suka ya. Ustazah, kenapa ya setiap sholat tuh selalu sendawa? Kadang sendawanya rasanya mencekik, sakit dada. Nggak apa-apa. Tinggal teman-teman obati aja kalau ada problem. Tapi, sendawa, batuk, pilek, flu, menangis, berdehem, ya, dalam sholat itu tidak membatalkan sholat, ya. Ustazah, menstruasi boleh akad nikah, nggak apa-apa. Menstruasi boleh akad nikah karena belum ada kan tunda nikah. Kenapa menstruasi? Ya aman ya. Ustazah, boleh nggak mandi junub pakai air masak terus dicampur air mentah? Airnya nggak boleh mateng ya teman-teman ya. Ustazah, iya, kalau ibu menyusui udah bayar fidyah maka udah aman ya. Bersin tidak membatalkan sholat kecuali bersinnya keluar pipis. Batuk tidak membatalkan sholat kecuali batuknya keluar pipis. Kalau udah keluar pipisnya, batalkan sholatnya, buka celananya, kemudian cebok lagi, ambil wudhu, sholat lagi, celana tadi nggak usah dipakai lagi. Letakkan di tempat yang teman-teman nggak mungkin lupa ya. Ustazah, iya, kalau sholat zuhur kita sedekah subuh boleh nggak? Menyerahkannya boleh di waktu zuhur, tapi dikumpulkannya di waktu subuh. Siap Mbak Aisyah. Ustazah, baca doa junub sekali aja, bukan doa Mbak. Niat wudhu itu, niat mandi junub itu sekali aja, tidak setiap siram ya. Apakah sholat taubat harus mandi taubat dulu? Tidak ya. Ustazah, saya sering waktu zikir mengantuk, apakah itu dosaku? Oh tidak, tenang aja, enggak ya. Ngantuk itu nggak usah disalahkan diri sendiri, wajar aja. Ngantuk itu banyak faktor. Pertama ada setan. Yang kedua fisik kita nggak kuat, memang kita udah capek nyuci, nyetrika, wajar. Kemudian yang ketiga, ngantuk itu juga karena otak kita nggak berpikir. Mungkin saat zikir kita nggak tahu artinya, sehingga otak kita nggak berpikir ya teman-teman ya, nggak apa-apa. Ngantuk teman-teman, zikir itu lebih baik ya dibanding ngantuk tapi lagi nonton doang misalnya. Nggak apa-apa. Cuci mukanya, wudhu lagi, insya Allah nggak masalah ya. Beriling nggak haram ya, nggak haram karena dia cuma dapat ujroh ya. Ustazah, kalau habis tahajud, oke, tahajud, wajib nggak witir? Witir itu nggak wajib, tapi sunnah muakkad, sunnah mendekati wajib. Aku menyarankan teman-teman please di dalam dan luar Ramadan jangan tinggalkan witir walaupun 1 rakaat. Karena wasiat dari baginda Nabi, jangan tinggalkan oleh kalian 3 perkara. Pertama witir, yang kedua duha, yang ketiga puasa 3 hari setiap bulannya. Puasa yaumul bid. Oke? Ustazah, iya paham ya teman-teman ya. Apakah sedekah subuh itu boleh diganti ke uang besar karena dia uang receh? Nggak apa-apa, it's okay ya. Ustazah, kalau mau wudhu nggak pipis dulu nggak apa-apa ya, nggak apa-apa, nggak harus pipis.
Kalau nggak sesak pipis gimana? Nggak apa-apa ya. Ustazah, iya, oke. Apa hukumnya kita ngasih barang ke orang punya niat tapi nggak jadi? Dalam hadis Arba'in dijelaskan bahwa kebaikan yang kita ingin lakukan, siang Mbak Eli, kebaikan yang kita ingin lakukan tapi nggak jadi kita lakukan tetap dianggap satu dapat pahala niat. Luar biasa Islam ya. Keburukan yang tidak jadi kita lakukan dapat satu kebaikan. Kebaikan yang tidak jadi kita lakukan dapat pahala niat. Jadi lebih gampang dalam agama Islam itu melakukan kebaikan. Ya, jadi kalau mau gosip boleh niat aja ya, jangan dilakukan, dapat pahala satu. Oke. Aku nih pengen gosip. Terus karena dosa nggak jadilah, dapat pahala satu. Aku ulang ya. Maaf ya yang nggak terbaca ya komentarnya ya, maafin ya. Jadi gini, ketika kita ingin melakukan sebuah keburukan, nggak jadi kita lakukan, kita dapat satu kebaikan. Nah ya gitu Mbak Bes. Tapi kalau kita ingin melakukan kebaikan, tidak jadi kita lakukan, dapat pahala niat doang. Jadi nggak apa-apa ya punya niat tapi jangan lepas. Aku pengen nyuri tapi nggak jadi, kenapa? Takut kayak gitu kan. Nah, dapat pahala satu kebaikan ya. Ustazah, iya, witir sudah Isya 3 rakaat. Boleh nggak kita witir lagi sepertiga malam? Pengumuman, witir cuman boleh 1 kali saja. Saya ulang, witir cuman boleh 1 kali saja. Ulang lagi, witir cuman boleh 1 kali saja. Sekali lagi lah, witir cuman boleh 1 kali aja. Siap Mbak Azrina ya. Gini ya. Kalau udah witir habis Isya atau habis taraweh, tengah malam mau tahajud boleh, tapi jangan witir lagi. Tapi kalau teman-teman belum witir sehabis Isya dan sehabis taraweh, tengah malam mau witir setelah tahajud boleh. Ya, karena witir kalau 2 kali jadi genap dia guys. Contoh, sebelum Isya tidur 3, tengah malam 3, jadi 6 kan, genap dia. Sebelum tidur 3, tengah malam 1, jadi 4, genap dia. Ya kan? Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, siap Mbak Maya ini, thank you ya. Sedekah subuh dan Jumat berkah bisa dibelikan mushaf atau mukena tapi disedekahkan. Bagus, bagus. Ya, bentuk apapun sedekah itu boleh ya. Saya pernah beli kue untuk kajian tapi nggak jadi karena tidak ada jam istirahat. Jadi kuenya saya bawa pulang. Nggak apa-apa, dapat satu kebaikan. Apalagi nyampe di rumah dikasih ke orang lagi ya. Oke, aku nggak terlalu cepat ya teman-teman ya. Ustazah, iya sebentar ya. Apakah kodo sholat asar yang lalu bisa dilakukan di waktu subuh? Nggak bisa. Kodo itu di waktu sholatnya. Itu pun kalau ingat jumlahnya. Apa hukumnya kalau sholat witir dikerjakan tapi sholat qobliyah dan ba'diyah isanya tidak dikerjakan? Nggak apa-apa sih, cuman sayang aja. Karena qobliyah dan ba'diyah isa itu hukumnya juga sunnah mu'akkad ya. Boleh nggak wirid atau sholat baca Quran sambil gendong bayi pakai pampers? Nggak apa-apa teman-teman ya. Sambil gendong bayi nggak ada masalah ya. Oke, nggak ada problem teman-teman. Sambil baring, sambil santai pun nggak ada masalah ya. Ustazah, mandi junub dan mandi haid pakai niat akbar boleh nggak? Boleh. Jadi kalau teman-teman serentak mandi junub, mandi haidnya misalnya teman-teman sengaja aku mandi wajib mensucikan diriku dari hadas besar lillahi ta'ala. Gitu aja ya. Ustazah, iya. Oke, Ustazah, boleh tidak sholat wudhu, taubat, tahajud, hajat, witir, doanya sekalian di akhir. Nggak apa-apa, karena zikir dan doa bukan bagian dari rukun sholat ya. Ustazah, boleh nggak sholat rawatib qobliyah zuhur dan zuhur itu boleh dilakukan 4 rakaat sekaligus? Boleh. Ya. Boleh aja sholat qobliyah zuhur, ba'diyah zuhur 4 rakaat sekaligus. Tapi tidak pakai tahiyat awal ya. Nah jadi rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, rakaat keempat tahiyat akhir. Dia tidak sama kayak sholat zuhur yang pakai tahiyat awal ya. Ustazah, iya kalau nemu uang di jalan, Mbak cari orang yang kira-kira memiliki uang itu. Kalau nggak ketemu, Mbak boleh sedekahkan ya. Oke, Ustazah kalau suami malas macam gimana?
doakan, ingatkan hidayah Allah yang kasih. Jangan putus asa dengan rahmat Allah, karena suami yang sekarang maksiat bisa jadi suatu ketika jadi orang yang paling taat loh. Ya, jadi fokus kepada tugas kita, ingatkan, doakan saja ya. Ustazah, air kencing bayi itu bikin najis dan membatalkan wudhu kah? Oke, sebelum dia makan nasi, iya, kencing bayi laki-laki tidak najis. Kencing bayi perempuan najis. Loh, kenapa beda? Itulah yang kita nggak tahu apa sebabnya. Temanku nulis disertasi memecahkan masalah itu. Kenapa sih kencing bayi laki-laki itu najis? Tidak najis, kencing bayi perempuan itu adalah najis gitu ya. Nggak tamat-tamat sampai sekarang. Kita udahlah sami'na atokna aja ya. Kami dengar, kami taat ya. Sama-sama salam kenal juga ya untuk semua follower barunya aku ya. Semoga betah ya belajar di akun ini. Ustazah, sedekah subuh dibelikan mukena boleh ya. Ustazah, kakak, aku udah CO basrengnya, enak banget. Salah kamar ini, aku nggak jual basreng. Madu. Oke. Kayak basreng pula mukaku. Ustazah, iya, mandi junub dengan mandi taubat beda. Mandi junub wajib, mandi taubat sunnah ya. Oke, basreng pula. Salam kenal ya Mbak. Siap ya. Kayak penjual basrengnya aku. Ustazah, sedekah subuh boleh nggak diberikan pada anak? Boleh ya. Ustazah, nemu ayam nggak ada yang ngaku, kemudian disedekahkan. Boleh, nggak ada masalah Mbak, nggak ada masalah. Pokoknya bukan untuk kita ya. Ustazah, bunga bank disumbangkan untuk HUT acara kemerdekaan. Boleh. Pokoknya kalau ada bunga bank, jangan untuk kita makan, atau untuk kasih ke orang, atau untuk masjid yang hubungan dengan agama ya. Hanya boleh macam teman-teman boleh ke lampu jalan, ke HUT kemerdekaan, ke acara lomba 17 Agustus yang tidak ada hubungan dengan agama dan darah. Itu boleh. Oke, nah Ustazah, sedekah subuh diberikan buat cucu, boleh ya. Ustazah, wudhu apa harus berurutan? Ya dong, muka, tangan, kepala, kaki. Mana bisa tangan duluan baru kepala? Muka, tangan, kepala, kaki. Muka, tangan, kepala, kaki. Itu yang wajib 4, telinga nggak wajib. Ya, jadi yang wajib wudhu itu cuma muka, tangan, kepala, kaki. Ustazah, akikah waktu anak akad nikah boleh atau tidak? Boleh, tapi hukumnya udah sunnah biasa ya. Oke, dan yang mengakikahkan adalah emaknya. Mengakikahkan diri sendiri itu dalilnya lemah ya. Madu sakit lutut apa? Madu sakit lutut, madu rambutan. Pengapuran, nyeri sendi, sakit tulang, tumit, lutut, rambutan. Ya, supaya tarawehnya nanti enak. Bagi teman-teman yang suka encok pegelinu saat sholat, nggak bisa sholat dalam keadaan duduk, coba madu rambutan. Udah banyak yang terbantu dengan madu itu. Ustazah, oke, nggak pakai telinga, nggak apa-apa ya. Ustazah, nih pertanyaan.